Apakah kamu masih ingat Friendster? Sebelum Facebook dan Twitter mendominasi dunia, Friendster adalah pelopor media sosial yang sempat menjadi primadona di awal tahun 2000-an. Tapi sayangnya, kesuksesan ini tidak bertahan lama. Friendster akhirnya tumbang dan kini hanya menjadi bagian dari sejarah internet. Bagaimana bisa platform yang dulu begitu populer akhirnya kalah, bahkan sebelum benar-benar bertarung? Yuk, kita bahas kisahnya. Pada tahun 2002, seorang pria bernama Jonathan Abrams menciptakan Friendster, sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil, menambah teman, dan berinteraksi secara online. Saat itu, konsep media sosial masih tergolong baru. Friendster hadir dengan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk melihat teman dari teman, yang memberikan pengalaman sosial baru di internet. Ide ini begitu revolusioner sehingga menarik perhatian banyak investor dan pengguna dalam waktu singkat. Hanya dalam beberapa bulan setelah diluncurkan, Friendster langsung viral. Pengguna membanjiri platform ini dan jumlah pendaftarannya meledak hingga jutaan orang. Pada awalnya, Friendster terlihat seperti proyek yang akan mengubah internet. Beberapa fakta tentang kejayaannya. Pada tahun 2003, Friendster memiliki lebih dari 3 juta pengguna. Angka yang sangat besar untuk ukuran internet saat itu. Google bahkan tertarik untuk membeli Friendster seharga $30 juta. Namun, tawaran ini ditolak oleh sang pendiri, Jonathan Abrams. Banyak investor percaya bahwa Friendster akan menjadi the next big thing di dunia internet. Tapi sayangnya, justru di puncak kejayaannya, Friendster mulai menunjukkan tanda-tanda masalah besar. Seiring bertambahnya jumlah pengguna, Friendster mengalami kendala teknis yang serius. Server mereka sering mengalami overload karena tidak mampu menangani jumlah pengguna yang terus meningkat. Dampaknya, Friendster jadi lambat dan sering error. Pengguna mulai frustrasi dan mencari alternatif lain. Manajemen gagal mengatasi masalah ini dengan cepat. Kesalahan fatal ini membuat orang-orang mulai beralih ke platform lain, dan di saat yang sama, muncul pesaing baru yang lebih stabil dan lebih inovatif, MySpace dan Facebook. Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook. Awalnya, Facebook hanya tersedia untuk mahasiswa, tapi setelah dibuka untuk umum, pertumbuhannya meledak. Facebook menawarkan pengalaman yang lebih stabil, desain yang lebih modern, dan fitur yang lebih menarik dibandingkan Friendster. Hasilnya, pengguna mulai meninggalkan Friendster dan beralih ke Facebook. Friendster semakin ditinggalkan karena tidak mampu berinovasi. Investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap Friendster. Dalam waktu singkat, Friendster yang dulu berjaya, kini mulai terpuruk. Saat semakin tertinggal di Amerika Serikat, Friendster mencoba peruntungan di Asia, khususnya di negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Strategi ini sempat berhasil. Friendster menjadi sangat populer di Asia Tenggara, bahkan lebih besar dari Facebook di beberapa negara. Namun, ada satu masalah besar. Alih-alih memperbaiki platformnya, Friendster justru mengubah konsepnya menjadi situs game online di tahun 2011. Keputusan ini mengecewakan banyak pengguna setianya. Mereka yang selama ini menggunakan Friendster sebagai media sosial akhirnya meninggalkan platform ini untuk selamanya. Dan benar saja, pada tahun 2015, Friendster resmi ditutup. Friendster adalah contoh klasik bagaimana kesuksesan awal tidak menjamin kejayaan jangka panjang. Beberapa faktor utama yang menyebabkan Friendster tumbang. Server yang buruk dan pengalaman pengguna yang tidak nyaman. Gagal beradaptasi dengan tren baru di media sosial. Keputusan strategis yang salah, seperti mengubah platform menjadi game online. Tidak mampu bersaing dengan inovasi yang dibawa oleh Facebook. Friendster mungkin sudah mati, tapi kisahnya tetap menjadi pelajaran penting bagi dunia teknologi. Menurut kamu, kalau Friendster dulu lebih inovatif dan tidak mengalami masalah teknis, apakah mereka bisa mengalahkan Facebook